Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar Sistem Operasi 2020, Modul 2, OS Proses, VI Editor, dan Network Configuration. Saya dengan kode asisten IRM dengan nama Irma Listi Alfiani akan menjelaskan materi. Apa sih yang dimaksud OS Proses itu? OS Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Ketika sebuah proses dieksekusi, maka proses akan dapat berganti dari satu status ke status lainnya. Status dari proses tersebut menandakan bagian dari proses yang sedang aktif. Proses memiliki dua prinsip. Yang pertama, independen atau program yang tidak saling bergantung. Dan yang kedua, one program at any instant atau hanya satu proses yang dilayani oleh pemroses pada satu waktu. Sebuah proses yang dieksekusi akan memiliki status sebagai berikut. Yang pertama, new, yaitu status di mana proses sedang dibuat. Di sini meliputi segala persiapan dan persyaratan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Yang kedua, ready, yaitu status di mana proses siap dieksekusi. Maksudnya, dari status new, ketika sebuah proses sudah disiapkan, maka untuk menunggu eksekusi sebuah proses akan berubah menjadi ready. Yang ketiga, waiting, yaitu status di mana proses sedang menunggu suatu kejadian tertentu. Misalnya, menunggu input dan output selesai, atau menunggu sinyal yang diperlukan agar proses dapat dieksekusi. Yang keempat, running, yaitu status di mana proses dieksekusi. Pada status ini, instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi. Dan yang terakhir, terminated, yaitu status di mana proses diakhiri. Macam-macam manajemen proses pada Linux. Yang pertama, command PS atau proses status digunakan untuk menampilkan proses yang sedang aktif pada sistem. Perintah ini sebagai aplikasi monitoring proses. Contohnya seperti ini, atau teman-teman bisa lihat di modulnya. Perintah PS ini digunakan dalam script digabungkan dengan perintah bash lainnya atau yang serupa. Lalu ada command top. Command top digunakan untuk memanajemen proses Linux tanpa menggunakan graphical user interface. Saat dieksekusi, maka akan menampilkan daftar semua proses yang sedang berjalan dan setiap detik akan diperbaharui. Default scanning-nya yaitu 3 detik. Nah, proses yang ditampilkan pada perintah top ini adalah proses yang menggunakan resource paling besar. Untuk komennya seperti ini. Dan komen ini lebih interaktif dibandingkan dengan komen PS. Komen kill digunakan untuk dapat menghentikan proses secara paksa. Misalnya, ketika proses menggunakan resource terlalu tinggi, maka dengan menggunakan komen kill ini, maka proses tersebut bisa berhenti. Untuk komennya seperti ini, yaitu kill parameter spesifik yang dikirim menuju proses beserta PID-nya. Text editor adalah sebuah program atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyunting teks. Text editor digunakan untuk menulis baris kode, menyunting file configuration, dan masih banyak lagi. Nah, text editor itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, text editor yang menggunakan graphical user interface, dan yang kedua, text editor yang menggunakan command line, konsol atau terminal. Text editor ini berbeda dengan text editor yang sudah ada menunya, contohnya Notepad. Varian dari text editor pada Linux itu ada dua, yaitu Nano Editor dan VI Editor. GNU Nano adalah sebuah text editor yang digunakan pada sistem operasi berbasis Unix, dan tampilan Nano Editor menggunakan command line interface. Contohnya nano sysop.txt. VI Editor merupakan salah satu text editor yang awalnya dibuat untuk sistem operasi Unix. VI Editor merupakan text editor yang cepat dan powerful yang dikembangkan oleh William Billjoy.
Pengoperasian VI Editor terbagi menjadi 3 mode. Yang pertama, Command Mode, yang kedua, Insert Mode, dan yang ketiga, Command Line Mode. Command Mode. Fungsi yang dapat dilakukan pada mode ini seperti navigasi menggunakan kursor pada file yang ditulis, mengedit baris dan kata, serta sebagai acuan perpindahan mode. Kalau tadi contohnya nano nama file atau nano sysop.txt, kalau ini cuma beda di VI nama file, misal VI kelas 2020.txt. Insert mode untuk memasukkan karakter yang diketik ke dalam file yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, command line mode memiliki cakupan fungsi yang lebih luas dalam memanipulasi atau menyunting file secara keseluruhan. Nah, bedanya ini dengan insert mode yaitu command line mode itu memasukkan karakter seperti titik 2, slash, tanda tanya, lalu diikuti perintah yang akan digunakan untuk menyimpan, keluar, mencari karakter, atau lainnya. Sedangkan untuk insert mode, hanya perlu mengetikkan huruf I saja untuk masuk ke VI editornya. Nah, ini contoh untuk command line modenya, seperti simpan perubahan file, dan abaikan error yang muncul pada prosesnya. Nah, dalam command line mode ini, huruf kapital dan huruf nggak kapitalnya itu harus diperhatikan karena akan berpengaruh dalam proses penyimpanannya. Network configuration. Network configuration dibagi menjadi dua, yaitu Network Manager Command Line Interface atau yang biasa disebut NMCLI adalah tool command line untuk mengontrol network manager. Tools ini digunakan untuk menambahkan atau membuat IP address baru, memodifikasi IP address yang tersedia, dan menghapus IP address. Untuk Network Manager Text User Interface atau NMTUI adalah sebuah aplikasi TUI yang secara default terinstal pada CentOS yang digunakan untuk melakukan modifikasi IP address pada CentOS. Nah, untuk kedua network configuration ini, teman-teman sudah melakukan di tugas pendahuluan, kalau teman-teman selesai mengerjakannya ya. Sekian penjelasan materi dari modul 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.